Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan kita dari grup A CPL mata kuliah Ilmu Ternak Unggas yang pada kali ini kita akan memaparkan materi dengan judul kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi dalam studi kasus 2. Untuk anggotanya sendiri dari grup A, yang pertama ada Fredika dengan NIM 003, ada Mbak Ingke dengan NIM 008, Mas Rehan dengan NIM 076, terus ada saya sendiri dengan NIM 085, terus ada Mas Farhan dengan NIM 100, Mas Ginus dengan NIM 140, dan yang terakhir adalah Mas Rizal dengan NIM 190. Next. Oke, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Ya, baik, terima kasih Mas Huda. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Jadi di sini yang pertama ada organ reproduksi jantan. Nah, organ primernya itu ada testis yang memiliki fungsi endokrin dan memiliki fungsi eksokrin. Ya, untuk fungsi endokrinnya itu menghasilkan hormon kelamin jantan yaitu testosteron yang mengontrol perkembangan seksual dan perilaku kawin. Testosteron juga mempengaruhi pertumbuhan jengger dan tulang. Hasil yang kedua ada fungsi eksokrin, yaitu memproduksi spermatozoa di dalam tubuh seminiferus. Proses spermatogenesis dipengaruhi oleh suhu, yaitu testis ayam berada di dalam rongga tubuh. Itu yang kedua ada organ sekundernya. Yang pertama ada vas efferens, yaitu saluran penghubung testis dan epididymis yang berfungsi untuk mengangkut sperma. Yang kedua ada epididymis, yaitu terdiri dari caput, kepala, korpus, badan, dan kauda ekor. Berfungsi untuk pematangan, penyimpanan, dan konsentrasi sperma. Yang terakhir adalah papillae dan kloaka. Papillae sebagai alat kopulasi, dan kloaka adalah tempat keluarnya sperma dan feses. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rehan. Mungkin selanjutnya pembahasan akan dibacakan oleh Mas Fredika. Silakan. Oke, yang pertama yaitu organ reproduksi betina, organ primer, ovarium. Yang pertama ada fungsi endokrin, menghasilkan hormon, yaitu estrogen, pertumbuhan oviduct, dan pembentukan karakter seksual, yaitu warna bulu. Terus selanjutnya ada progesteron atau pematangan folikel telur dan persiapan oviduct untuk membentuk telur. Terus ada prolaktin, stimulasi pengeraman atau pada ayam betina. Fungsi eksokrin yaitu yang pertama memproduksi ovum atau sel telur di dalam folikel. Yang selanjutnya ada ayam betina biasanya hanya memiliki satu ovarium fungsional yaitu kiri. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu organ reproduksi betina, organ sekunder. Yang pertama adalah oviduct, terdiri dari 5 bagian. Pertama infundibulum, berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepas ovarium. Kemudian ada magnum untuk mengsekresikan albumin. Kemudian ada isthmus untuk pembentukan membran kulit telur. Kemudian ada uterus atau cell gland untuk pembentukan cangkang telur. Kemudian ada vagina untuk pelumasan telur sebelum dikeluarkan. Kemudian ada kloaka dan ven, yaitu tempat keluarnya telur. Yuk dilanjut
pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Inke. Mbak Inke. Oke, jadi untuk pembahasan 2 yaitu mengapa bobot ayam di peternakan A lebih rendah. Yang pertama ada faktor pencahayaan. Jadi di peternakan B itu pencahayaannya lebih dari 12 jam per hari, sehingga ayam aktif makan sepanjang hari. Untuk intensitas tinggi, 30-40 lux itu pada fase starter membantu ayam menemukan pakan atau minum. Sedangkan di peternakan hari sama dengan 8 jam per hari. Akibatnya, aktivitas makan terbatas, terutama di malam hari. Untuk intensitasnya itu rendah, kurang dari 20 lux, menyebabkan ayam kurang aktif bergerak. Selanjutnya, yang kedua itu ada mekanisme fisiologis, yaitu hipotalamus dan hormon somatotropin. Cahaya merangsang hipotalamus sehingga memicu pelepasan hormon pertumbuhan, yaitu GH, dari kelenjar pituitari. Selanjutnya, GH itu meningkatkan sintesis protein dan pertumbuhan tulang. Ada efisiensi pakan, ketika cahayanya cukup, maka ayam lebih sering makan, sehingga konversi pakannya optimal. Contohnya itu ada ayam di peternakan B mengkonsumsi 10% lebih lebih banyak pakan. Dampak tingkah laku yaitu ada aktivitas fisik dan stres. Untuk aktivitas fisik, itu cahaya memicu ayam untuk berdiri, berjalan, dan menghindari kanibalisme. Pada stres, pencahayaan tidak cukup, maka akan meningkatkan stres, sehingga nafsu makannya menurun. Baik, selanjutnya pembahasan 3 akan dibacakan oleh Mas Ijal. Silakan Mas Ijal. Oke, pembahasan 3. Mengapa ayam di peternakan B lebih cepat bertelur? Yang pertama karena faktor pakan. Kualitas pakan. Peternakan A pakan rendah, protein kurang dari 18%. Menyebabkan pertumbuhan ovarium lambat. Peternakan B pakan tinggi protein 20-22% dan asam amino esensial menyebabkan perkembangan tidak optimal. Dan yang ketiga dampak kekurangan nutrisi menunda dewasa kelamin. Yang kedua ada faktor cahaya. Stimulasi hormon reproduksi. Yang pertama, cahaya 12-14 jam menyebabkan perangsangan DNRH dan menyebabkan FSH dan LH. Kemudian pematangan folikel ovarium. Lanjut di peternakan B, cahaya 12 jam sehingga produksi telur dimulai pada 18 minggu dan di peternakan A cahaya 8 jam sehingga produksi telur tertunda hingga 20 minggu. Kemudian kesimpulan. Data North dan Bell 1990 menyatakan ayam dengan cahaya 15 jam per hari menghasilkan 20% lebih banyak telur per tahun dan folikel ovarium lebih banyak terbentuk karena stimulasi FSH. Sekian. Next. Oke, pembahasan 4 selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ginus. Silakan kepada Mas Ginus. Oke, kemudian bagaimana saraf dan hormon mengontrol dewasa kelamin? Yang pertama karena alur stimulasi cahaya. Jadi reseptor mata akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus melepas GNRH yang merangsang kelenjar pituitari. Pituitari melepas FSH dan LH. FSH memicu pematangan folikel ovarium. LH memicu ovulasi atau pelepasan ovum. Yang kedua, peran hormon melatonin. Diproduksi saat gelap yang menyebabkan menghambatnya reproduksi. Peternakan B, cahaya panjang yang menjadikan melatonin rendah, kemudian produksi telur meningkat. Yang ketiga, dampak pada dewasa kelamin. Pada ayam petelur, stimulasi cahaya mempercepat kematangan ovarium sehingga telur lebih awal. Pada ayam jantan, cahaya meningkatkan testosteron sehingga perilaku kawin lebih aktif. Terima kasih. Next, Mas Ginus. Oke, ini adalah daftar pustaka yang
kita ambil untuk referensi. Mungkin dari sesi pemaparan materi dari kita sudah selesai, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin kepada grup B silakan untuk bertanya. Mungkin yang pertama dimulai dari Mas Muhammad Sakti. Silakan Mas, pertanyaan, nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti dengan NIM D1A023156. Saya mau tanya hubungan antara intensitas dan durasi pencahayaan dengan efisiensi konversi pakan serta implikasinya terhadap manajemen peternakan ayam petelur itu apa ya? Apakah bisa langsung dijawab, Mas Huda? Untuk pertanyaannya langsung bisa dijawab saja ya kepada yang menjawab, silakan. Oke, izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Sakti. Jadi intensitas dan durasi pencahayaan itu mempengaruhi efisiensi konversi pakan pada ayam petelur. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. 2020 itu menunjukkan bahwa pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan produksi telur dengan meningkatkan aktivitas ayam dan konsumsi pakan yang lebih efisien. Jadi intensitas cahaya itu ketika terlalu tinggi atau rendah itu bisa mengganggu pola makan dan reproduksi ayam. Durasi pencahayaan yang optimal itu biasanya sekitar 16 jam per hari. Itu juga membantu ayam menjaga ritme biologis ayam dan juga berimbas pada efisiensi pakan yang lebih baik. Untuk implikasinya dalam manajemen peternakan adalah pengaturan pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan hasil produksi dan juga mengurangi biaya pakan. Seperti itu. Apakah menjawab, Mas Sakti? Sangat menjawab, Mbak. Terima kasih Mbak Inka telah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Sakti. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Saudara Gayuh dari grup B. Silakan Mas, nama, NIM, dan pertanyaannya. Yang diberikan oleh Mas Huda. Perkenalkan, saya Gayuh Pradanuarta Gemar Ramadan Sobican dengan NIM D1A023077. Di sini izinkan saya untuk bertanya, Mas bisa tolong dijelaskan secara detail bagaimana peran cahaya dapat mempengaruhi sekresi hormon somatotropin dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pertumbuhan tulang pada ayam. Mungkin itu yang saya tanyakan. Sekian. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Mas Huda. Kepada yang akan menjawab, silakan. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gayuh. Jelaskan, ya gitulah. Jadi untuk jawabannya sendiri, saya itu sangat penting untuk pertumbuhan ayam karena mempengaruhi hormon pertumbuhan yaitu GH. Jadi ketika ayam mendapat cukup cahaya, otaknya itu mengirim sinyal untuk memproduksi lebih banyak GH yang kemudian merangsang pembentukan tulang melalui hormon lain yaitu IGF-1. Nah, IGF-1 ini membantu sel-sel tulang berkembang dan membuat tulang lebih kuat. Nah, jika ayam kurang cahaya, pertumbuhannya itu bisa melambat gitu karena produksi GH-nya menurun. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya terlalu banyak cahaya itu tidak baik karena bisa membuat ayamnya stres. Nah, peternak itu biasanya mengatur lampu selama 12 hingga 16 jam sehari dengan cahaya biru atau hijau agar ayam tumbuhnya optimal. Jadi begitu Mas Gayuh. Apakah sudah terjawab? Bagaimana Mas Gayuh? Apakah sudah menjawab? Suara saya bisa masuk? Suara saya bisa masuk atau tidak? Sudah Mas, sudah jelas. Jawab.
Oke. Terima kasih Mas Gayo atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Mas Yafi Salma. Silakan Mas, perkenalkan nama dan NIM-nya, kemudian pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Pertanyaan dari saya itu apa sih Mas perbedaan struktur dan fungsi antara fast efferent dan epididymis pada ayam jantan? Terus jelaskan juga peran masing-masing dalam konteks fertilitas. Terima kasih. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Mas Yafi, yaitu fast efferent dan epididymis adalah dua struktur penting dalam sistem reproduksi ayam jantan. Untuk epididymis sendiri, yaitu strukturnya adalah saluran yang melingkar dan terletak di bagian atas testis, serta fungsinya sperma yang dihasilkan di testis masuk ke epididymis, di mana mereka mengalami pematangan dan penyempurnaan. Sedangkan vas deferens yaitu strukturnya adalah saluran otot yang lebih besar dan lebih panjang, berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis ke kelenjar aksesori seperti kelenjar seminal. Fungsi vas deferens yaitu bertanggung jawab untuk transportasi sperma selama ejakulasi. Untuk peran dalam konteks fertilisasinya yaitu untuk epididymis sendiri memastikan kualitas sperma dengan mematangkan dan menyimpan sperma yang akan digunakan untuk fertilisasi. Sedangkan untuk vas deferens yaitu menjadi saluran transportasi utama untuk mengalirkan sperma ke bagian tubuh betina lewat kloaka saat proses kawin, memastikan proses transfer sperma berlangsung lancar. Seperti itu Mas Yafi. Oke, terima kasih Mas Fredika sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Yafi. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Mas Muhammad Ikhlas. Silakan perkenalkan dan pertanyaannya, Mas. Baik, untuk pertanyaannya, tadi kan disebutkan kalau hormon apa ya tadi ya? Hormon apa ya tadi? Melatonin ya? Hormon melatonin itu kan dapat memperlambat reproduksi. Nah, itu gimana mekanismenya? Terus gimana lingkungannya seperti apa yang dapat mempercepat produksi hormon tersebut dan dapat memperlambat produksi hormon tersebut. Itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin kepada yang menjawab silakan untuk dijawab. Oke, Mas Ijaz izin menjawab. Jadi pertanyaannya yang mekanisme inhibisi dan reproduksi oleh melatonin ya, Mas? Iya. Iya, betul. Oke, Silakan Mas Ijan untuk menjawab. Izin menjawab.
melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal selama gelap. Hormon ini menghambat pelepasan GnRH dari hipotalamus yang kemudian menurunkan sekresi FSH dan LH oleh hipofisis. Kemudian kondisi yang mempercepat produksi melatonin secara lingkungan gelap atau malam panjang. Terus kondisi yang memperlambat produksi melatonin, paparan cahaya terang dan panjang, umumnya digunakan dalam manajemen ayam petelur. Apakah menjawab Mas Isas? Cukup menjawab Mas Ijal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Ikhlas. Selanjutnya mungkin pertanyaan akan diberikan oleh Mas Arga Mandala. Silakan perkenalkan dan pertanyaannya, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Arga Mandala Putra Firtiawan. Saya dari NIM saya D1A 023263. Saya izin bertanya. Coba bandingkan peran hormon FSH dan LH dalam sistem reproduksi ayam betina. Jelaskan juga dampak fisiologis jika salah satu hormon ini tidak disekresikan dengan optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arga pertanyaannya. Jadi FSH itu fungsinya kan untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium. Kemudian LH itu fungsinya untuk memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum yang memproduksi progesteron. Terus gimana sih kalau salah satunya tidak optimal? Kalau FSH-nya yang tidak optimal, maka folikelnya itu tidak berkembang, sehingga tidak terjadi ovulasi atau produksi estrogen, dapat menyebabkan infertilitas. Kemudian ada LH, kalau nggak optimal itu akan mengakibatkan ovulasi gagal. Kemudian folikel tetap immature atau tidak melepaskan ovum, menyebabkan gangguan siklus reproduksi dan penurunan produksi telur. Seperti itu, Mas Arga. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Arga. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Mas Gandrung. Silakan Mas Gandrung. Perkenalkan dan pertanyaannya apa Mas? Silakan. Mohon maaf Mas, suaranya tidak terdengar. Jika untuk tetap memastikan efisiensi reproduksi. Gimana itu? Maaf Mas, maaf. Suaranya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jika ayam betina hanya memiliki satu ovarium fungsional, bagaimana sistem hormonal dan struktur oviduct beradaptasi untuk tetap memastikan efisiensi reproduksi? Gimana, Mas? Baik, Mas Gandrung. Mungkin pertanyaannya Mas Gandrung akan saya jawab. Ayam betina itu secara fisiologis hanya memiliki ovarium kiri yang fungsional. Nah, untuk adaptasinya, yang pertama yaitu hipofisis dan hipotalamus itu akan tetap mengatur hormon seperti GnRH yang akan melepaskan FSH dan LH secara normal. Kemudian ovarium kiri itu akan menjalankan seluruh fungsinya dari pemotongan folikel, ovulasi, sekresi estrogen dan progesteron. Kemudian oviduct kiri akan berkembang penuh, yaitu menyesuaikan dengan aktivitas hormon estrogen untuk menangani semua proses pembentukan telur. Adaptasi ini itu akan memastikan efisiensi yang tinggi meskipun hanya satu sisi sistem reproduksi yang aktif. Mungkin seperti itu Mas Gandrung untuk jawabannya. Apakah menjawab? Menjawab, Mas. Menjawab.
Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan kepada grup B. Nanya lagi boleh nggak Mas? Boleh Mas, silakan. Ini sih Mas, tolong ini jelaskan jalur fisiologis lengkap mulai dari deteksi cahaya oleh mata ayam hingga terjadinya ovulasi pada ayam betina. Gitu Mas. Oke Mas, saya mau jawab ya. Jadi mata ayam itu akan menangkap cahaya yang kemudian akan merangsang retina. Nah, kemudian retina akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus melalui jalur syaraf. Cahaya juga diterima oleh fotoreseptor ekstraretinal di otak. Nah, kemudian hipotalamus akan melepaskan GNRH yang merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon LH dan juga hormon FSH. FSH menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium, sedangkan LH memicu pematangan dan ovulasi folikel dominan. Ovulasi terjadi ketika LH mencapai puncaknya, menyebabkan folikel pecah dan melepaskan ovum ke ovida. Seperti itu, Mas. Apakah menjawab? Terima kasih Mas Gino, sangat menjawab. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada grup B atas semua partisipasi pertanyaan yang masuk. Dan mungkin sekian dari sesi tanya jawab dari kita. Mungkin selanjutnya kita akhiri untuk diskusi mengenai kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi untuk studi kasus 2. Mungkin dari kita mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya dari grup B untuk mempersiapkan moderator yang akan membawa diskusi lebih lanjut, silakan kepada grup B. Oke, dikarenakan PowerPoint sudah dipresentasikan, di sini saya akan memandu dalam kegiatan presentasi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya dapat berkumpul bersama teman-teman untuk melakukan presentasi hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok B, tentang kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi. Sebelum lebih jauh dalam pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok B. Di situ ada saya sendiri, yaitu Gayu Pradanowarta Gema Ramadan Sobican dengan NIM D1A023077. Kemudian ada Mas Lutfi Bagus Setiawan dengan NIM D1A023 132. Kemudian ada Muhammad Sakti Naufal dengan NIM 156. Kemudian ada Muhammad Ikhlas 183. Kemudian ada Yafi Salma dengan NIM 191. Kemudian ada Gandrung Saki dengan NIM 233. Kemudian ada Arga Mandala Putra dengan NIM 263.
dikarenakan perkenalan anggota sudah dilakukan, saat ini kita akan masuk ke pembahasan dari hasil diskusi kami. Di sini kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Reproduksi adalah proses penting dalam kelangsungan spesies. Sistem saraf dan sistem hormonal bekerja sama dalam mengatur proses reproduksi. Sistem saraf merespon rangsangan eksternal, sementara hormonal mengontrol siklus reproduksi melalui hormon. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mas Arga Mandala. Silakan. Oke, yang kedua itu rumusan masalah. Pertama, sistem fisiologi apa saja yang bekerja dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam? Terus, mengapa bobot badan ayam di peternakan A lebih rendah dari peternakan B? Kemudian, mengapa ayam di peternakan B mulai bertelur lebih cepat? Dan bagaimana hubungan antara sistem saraf dan sistem hormonal dalam merespons cahaya terhadap kematangan seksual ayam? Nah, untuk tujuannya itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, untuk memahami sistem fisiologi dan dalam pertumbuhan dan perkembangan reproduksi pada ayam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perbedaan bobot dan kematangan seksual. Terus yang ketiga yaitu menganalisis hubungan sistem saraf dan hormonal terhadap reproduksi ayam. Selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mas. Masuk ke sistem saraf. Sistem saraf merespon rangsangan cahaya melalui retina yang kemudian diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus mengatur pelepasan GnRH, kemudian merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH dan LH yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Sal. Ya, selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin itu berperan penting dalam sekresi hormon reproduksi. Hipotalamus menghasilkan GnRH, merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. FSH merangsang folikel ovarium, sementara LH memicu ovulasi dan pembentukan progesteron. Bisa dilanjut, Mas. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi dikendalikan oleh FSH dan LH. FSH merangsang perkembangan folikel. LH memicu ovulasi dan produksi estrogen. Estrogen merangsang pertumbuhan ovidak dan pembentukan telur. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Yafi. Oke, selanjutnya adalah sistem metabolisme. Sistem metabolisme menyediakan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk reproduksi. Proses metabolisme mengubah pakan menjadi energi atau ATP untuk aktivitas seluler, termasuk perkembangan folikel. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Gandrung Saki. Ya, jadi kesimpulannya itu sistem saraf dan hormon bekerja terintegrasi dalam mengontrol reproduksi ayam, Mas. Pencahayaan optimal berperan penting dalam kematangan seksual dan bobot ayam, gitu, Mas. Ya, terima kasih. Sekian, Mas. Selanjutnya. Gunakan sesi pemaparan dari hasil kerja kelompok B sudah selesai. Kita masuk ke dalam diskusi atau tanya jawab. Silakan untuk teman-teman dari kelompok B bisa memberikan pertanyaan dan bisa langsung dijawab oleh kelompok B sendiri. Silakan. B, sorry.
Kelompok A, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeladi Saputra dengan NIM 190. Mau bertanya, Mas, hormon apa sih yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk mengatur fungsi reproduksi? Baik, pertanyaan dari Mas Rizal Adi bisa dijawab oleh Mas Arga, silakan. Oke, bentar. Bisa diulangi Mas, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, hormon apa yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk mengatur fungsi reproduksi? Oke, jadi hormonnya itu GnRH Mas, atau gonadotropin releasing hormone. Hormon tersebut itu merangsang pelepasan FSH dan LH dari kelenjar hipofisis. Seperti itu Mas Rizal. Apakah cukup menjawab Mas Rizal? Sudah, Mas Arga. Terima kasih jawabannya. Baik, bisa dilanjutkan oleh Predika Yasser. Silakan untuk bertanya. Oke, izin bertanya ya Mas. Izin bertanya tentang sistem reproduksi dikendalikan oleh FSH dan LH. Nah, FSH itu berfungsi untuk apa dan LH itu berfungsi untuk apa? Seperti itu, Mas. Apakah jelas pertanyaan dari saya? Oke Mas, terima kasih pertanyaannya cukup jelas. Untuk saya izin menjawab ya Mas. FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Itu fungsinya merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium. Sedangkan LH atau luteinizing hormone itu fungsinya memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Apakah sudah menjawab Mas Fredika? Terima kasih Mas, cukup menjawab pertanyaannya. Sama-sama Mas. Baik, terima kasih untuk Mas Fredika yang sudah bertanya. Selanjutnya bisa dalam sesi pertanyaan, silakan. Oke Mas, perkenalkan nama saya Ginus dengan NIM 140. Saya mau nanya, di bagian latar belakang itu kan dijelaskan bahwa sistem saraf merespon rangsangan eksternal. Nah, saya mau tahu contohnya itu apa aja ya, rangsangan eksternal itu Mas. Izin menjawab pertanyaan Mas Genus. Contoh rangsangan eksternal itu ada cahaya. Cahaya itu mempengaruhi aktivitas reproduksi dan perilaku makan. Terus ada suhu. Suhu itu mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas ayam. Terus suara, kebisingan dapat menyebabkan stres pada ayam. Terus ada kelembaban. Tingkat kelembaban yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi kesehatan ayam. Terus ada ketersediaan pakan dan air. Ketersediaan pakan dan air itu mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. Gimana Mas Ginus? Oke Mas, menjawab. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ginus yang sudah bertanya. Kemudian bisa dilanjutkan sesi pertanyaan. Silakan untuk Mas Rehan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gayo. Jadi, perkenalkan nama saya Rehan Agung Setiawan dengan NIM 076. Izin bertanya kepada kelompok B. Menurut kalian jenis pakan apa sih yang dapat menghambat kinerja dari pakan menjadi ATP? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Rehan. Bisa dijawab oleh Mas Ikhlas. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ikhlas. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Raihan. Pakan yang seperti apa yang dapat dapat menghambat pakan menjadi ATP? Kalau menurut kami ya, pakan yang dapat menghambat
pakan berubah menjadi ATP itu pakan yang mengandung anti nutrisi kayak asam fitat, terus protease, terus dan lain-lain lah. Pokoknya energi yang nggak dibutuhin oleh ayam. Terus pakan yang kaya akan serat kasar dan mengandung asam fitat juga dapat menurunkan kecernaan nutrisi sehingga mengganggu produksi ATP. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Icas sudah menjawab soal pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Mas Rehan yang sudah bertanya. Selanjutnya silakan untuk Mas Huda bisa bertanya. Baik, terima kasih Mas Moderator. Perkenalkan, nama saya Tri Huda Maulana dengan NIM D1A023085. Pertanyaan dari saya untuk grup B. Apakah fase growth dalam unggas itu mempengaruhi intensitas cahaya yang harus diberikan pada ayam? Mungkin itu pertanyaannya Mas. Terima kasih. Ingin menjawabnya. Betul, fase growth sangat memerlukan pencahayaan lebih rendah daripada fase starter atau layer karena digunakan untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme agar berjalan lebih baik, Mas Huda. Mungkin jawaban singkat dari saya seperti itu, Mas Huda. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Mbak Inka, bisa ditanyakan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Inke Afilia dengan NIM D1A023008. Jadi untuk pertanyaannya, ayam broiler dan ayam petelur jika diberikan intensitas cahaya yang sama, apakah ada perbedaan? Secara ayam broiler itu kan lebih fokus ke daging. Jika diberikan intensitas Apakah sudah ditanyakan? Coba bisa diulangi kembali dikarenakan. Oke. Jadi pertanyaannya, ayam broiler dan ayam petelur jika diberikan intensitas cahaya yang sama, apakah ada perbedaan? Karena ayam broiler itu kan lebih fokus ke daging, sedangkan ayam petelur lebih fokus ke telurnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Perbedaannya petelur untuk merangsang pertumbuhan sehingga pencahayaan berlebih malah bisa menyebabkan stres pada ayam itu sendiri. Jadi mungkin jawabannya seperti itu, Mbak Inga. Apakah cukup menjawab? Terima kasih. Sama. Baik, selanjutnya bisa ditanyakan oleh Mas Farhan. Silakan. Baik. Pertanyaannya, tadi di kesimpulan dijelaskan pencahayaan yang optimal itu berfungsi ya. Jadi aku pengen tahu sih gimana sistematika pencahayaan yang optimal untuk penetasan telur. Oh, ya, saya jawab ya, Mas Farhan. Pencahayaan bertahap, yaitu fase starter 2-24 jam, fase grower 12-16 jam, terus fase layer 16 jam. Gunakan cahaya hangat, merah atau kuning dengan intensitas kurang lebih 10-20 lux. Gitu, Mas Farhan. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, siap Mas Farhan. Saya kembalikan ke moderator. Di sini buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali atau sudah cukup?
Cukup. Baik, dikarenakan sesi pertanyaan telah selesai dan seluruh anggota sudah saling tanya dan menjawab, alhamdulillah untuk presentasi dan pemaparan materi hari ini bisa dicukupkan. Sebelumnya marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.